sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get that what? Say the right, they know the memo. Kebenaran kita dengar benar apa enggak? I am the law. I am the law. Pada Hai lur, kembali bersama saya Komedi di channel Kaca Walau Gedebut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo guys, kan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian minta. Dan mohon maaf banget kalau misalkan bicara aku seperti ini karena aku belum sembuh. Dan ini pertama aku bikin konten lagi setelah 1 minggu aku istirahat dulu berkonten karena bibir aku sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang alhamdulillah udah agak mendingan, tapi ya masih seperti ini ya guys ya. Oke, jadi apa sih yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas tentang apa yang kalian tanyakan. Perkara tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Nah, jadi di sini ada yang bertanya, "Kak, ini tuh awal ceritanya tuh gimana sih, Kak? Kok bisa terjadi seperti ini?" Oke, di sini aku mau ngejelasin sedikit kronologisnya, guys. Oke, jadi semua ini tuh berawal ketika kapal selam ini mengikuti latihan. Latihan apa? Latihan penembakan senjata strategis TNI Angkatan Laut 2021. Jadi ada latihan gitu loh. Nah, sesuai rencana kapal ini tuh mengikuti latihan pada hari Rabu guys. Hari Rabu tanggal 22 bulan 4 2021 dini hari. Dini hari itu berarti di pagi hari gitu, malam menjelang pagi guys. Nah, untuk awal latihannya itu dimulai pukul 02.30 waktu Indonesia bagian tengah, setengah 3-an guys. Lalu pada pukul 3.00 waktu Indonesia bagian tengah, kapal selam ini tuh izin untuk menyelam pada kedalaman 13 meter. Nah, pasti di sini tuh ada prosedur dong guys, gak sembarangan gitu loh. Nah, ini tuh sesuai prosedur. Kapal ini tuh didampingi gitu loh oleh sea readers, penjejak guys, yang di dalamnya tuh ada Kopaska saat itu. Nah, pada saat itu tuh guys, geladak haluan dan conning tower itu masih terlihat oleh penjejak pada kedalaman 50 meter. Nah, udah 50 meter masih terlihat nih. Namun guys, sekitar pukul 3.46 waktu Indonesia bagian tengah, si reader memonitor free scope. Nah, dan lampu pengena pada kapal selam ini tuh perlahan itu mulai menyelam dan tidak terlihat. Yang seharusnya masih terlihat gitu loh, kok ini udah nggak terlihat. Nah, berarti ini ada sesuatu gitu loh. Nah, selanjutnya pada pukul 4.17 waktu Indonesia Tengah, nah diterbangkanlah helikopter dari KRI Igusti Ngurah Rai guys. Nah, gunanya untuk apa helikopter ini diterbangkan? Ini gunanya untuk mendeteksi visual guys. Dan hasilnya itu nihil. Nah, sesuai jadwal, estimasi kapal selam ini tuh harusnya timbul di permukaan itu pada pukul 05.15. Tapi guys, sampai saat itu tuh belum muncul juga di permukaan. Berarti ini tuh ada sesuatu gitu loh yang terjadi. Karena pada jam tersebut masih tidak muncul di permukaan, akhirnya lakukanlah prosedur soblok. Dan ya, kapal selam tersebut dinyatakan soblok itu pada jam 05.15. Nah, setelah pencarian selama 3 jam, ini berubah guys, statusnya itu menjadi submiss. Dinyatakan kapal selam ini hilang guys. Pada saat itu dilakukanlah pencarian sampai ya berhari-hari gitu guys. Sampai kiranya 4 hari tim gabungan melakukan pencarian di lokasi hilangnya kapal selam tersebut. Dan pencarian tersebut dipersempit di area adanya tumpahan minyak. Jadi di situ ada tumpahan minyak, dipersempitlah pencariannya di titik tersebut gitu loh. Nah, dan pada saat itu juga di situ ada tanda-tanda kemagnetan yang cukup besar ya di utara Celukan Bawang guys. Nah, di titik-titik tersebut petugas itu menemukan suatu benda-benda gitu yang diduga itu adalah bagian daripada kapal selam Nanggala 402. Nah, sampai saat ini tim gabungan itu masih melakukan pencarian untuk menentukan di mana titik pasti kapal selam Nanggala 402 ini tenggelam di kedalaman 850 meter guys. Bayangin 850 meter, dalam banget itu. Nah, ini penyebabnya tuh apa sih Kak gitu loh? Apakah ada kesalahan teknis kah atau ada apa gitu loh? Nah, di sini Kepala Staf TNI Angkatan Laut mengungkapkan guys, bahwasanya hal ini tuh terjadi bukan dikarenakan oleh human error atau kesalahan manusia maupun blackout atau mati listrik gitu guys. Tapi ini tuh untuk analisa awal diduga lebih kepada faktor alam guys.
Nah, hal ini tuh menjadi berita duka bagi kita semua, guys. Dan pastinya buat keluarga-keluarga yang sedang berharap-harap cemas akan kepulangan daripada anggota keluarganya yang sedang berlatih di kapal selam Nanggala 402 tersebut. Dan kita yang bukan siapa-siapanya pasti merasa kayak sedih gitu, turut berduka gitu kan. Dan ya, di sini pun ada loh guys video dimana seorang anak gitu loh, yang entah gitu anak ini punya firasat atau seperti apa. Anak ini tuh mengunci bapaknya gitu. Bapaknya itu adalah salah satu anggota yang ada di latihan tersebut. Coba deh kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Nih guys. Nih. Kenapa nggak beli kerja? Rumah aja. Iya. Nanti, Papa mau pipis. Saya kan pakai pampers. Papa enggak. Gimana dong? Nah, itu videonya guys ya, dimana anak tersebut itu mengunci ayahnya gitu biar nggak pergi gitu loh saat ayahnya tuh mau bertugas. Dan kayak sedih banget ya guys ya. Ya begitu guys ya. Dan kayak pasti keluarganya sedih banget gitu loh. Kita aja yang bukan siapa-siapanya sedih gitu kan ngelihat kayak gini gitu loh. Dan yang pasti kita harus mendoakan yang terbaik. Nah, di samping hal tersebut, di samping duka ini gitu loh, kenapa pasti selalu ada orang-orang yang aku gak ngerti gitu gimana otak dan pikirannya gitu loh. Di sini tuh ada loh guys, di saat orang memposting berita duka ini gitu loh, ada yang berkomentar bukan berkomentar mengucap atau berdoa gitu, bukan. Coba kita lihat ya videonya. Di saat Aliansi Kuli seluruh Indonesia aksi ini membuat sebuah postingan, untuk kawan-kawan kuli semua, sejenak mari kita doakan para pahlawan yang gugur dalam tugasnya menjaga kedaulatan laut kita. Nah, di sini ada yang berkomentar namanya Iman Kurniawan. Iman ya. Iman ini berkomentar, di saat kapal selammu tenggelam, di situ istrimu. Ini dicoret sama pemosting, dan pasti kalian paham ini isinya tuh apa gitu loh. Dan kayak kenapa sih gitu loh. Ini tuh maunya apa gitu. Maksudnya gini loh, setidaknya lah kalau kita tidak bisa membantu, yang pasti kita mendoakan gitu loh. Kita bantu dengan doa gitu, bukan malah seperti ini. Bukan malah membuat mungkin menurut dia ini jokes gitu, tapi enggak ada, enggak gini gitu. Nah, dengan berkomentar seperti, dan akhirnya dia tuh dicari dan alhamdulillah dia udah ketangkap. Nih ada videonya ya. Nih. Di saat semua orang Indonesia berduka, kenapa akun Facebookmu menuliskan kalimat yang begitu merendahkan? Akun Facebook Imam Kurniawan, bounty 60 juta. Nah, ini alhamdulillah dia ketangkap. Bagus gitu loh. Maksudnya untuk apa sih dia ditangkap? Untuk apa? Untuk supaya dia tuh jera. Dia tuh nggak seperti itu lagi. Karena hal itu tuh tidak baik ya. Jangan sampai dia melakukan hal yang sama. Untuk kita juga harus hati-hati. Jangan seperti itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini tuh contoh-contoh yang tidak baik. Jangan ditiru. Dan aku ada yang lebih gak ngertinya lagi gitu loh. Kayak hal seperti ini yang harusnya tidak dibuat untuk hal-hal yang aneh-aneh. Ada beberapa orang yang melakukan hal yang aneh-aneh di saat kejadian seperti ini. Yaitu mereka tuh membuat jedak-jeduk Fry for Nanggala 402. Dibuat jedak-jeduk. Coba kita lihat ya videonya. Ini guys ya videonya dengan judul Freeset FF Jedak Jedug Fry for Kapal Nanggala 402. Dislike-nya 482, like-nya ada 3. Oke, coba kita lihat seperti apa. Kami player FF mengucapkan turut berduka cita kepada itu videonya ya dibuat jedak-jeduk ya. Coba kita lihat lagi, ada beberapa ini guys ya. Oke, ini yang kedua, judulnya Fry for Kapal Selam Nanggala 402. Kita lihat.
Pray for KRI Nanggala 402. Gimana guys pendapat kalian ya ketika ada berita duka dibuat jedak-jeduk seperti ini? Memang gitu loh. Di sini mereka tidak menghina, tidak ya. Mereka hanya mengucapkan lewat sesuatu yang mereka bikin gitu loh. Tapi menurut aku ini tuh kurang tepat gitu loh. Maksudnya kalau misalkan berita duka seperti ini, tolonglah jangan dibuat jedak-jeduk seperti ini. Niatnya sih baik mengucapkan dengan apa yang dia buat gitu, tapi tidak tepat menurut aku ya. Banyak yang kurang setuju guys tentang berita duka dibikin jedak-jeduk seperti ini. Setuju gak kalian? Kalau misalkan kalian setuju, komen di bawah. Kalau nggak setuju, komen juga di bawah. Aku paham guys, hal seperti ini tuh dibuat bukan oleh orang-orang dewasa, tapi dibuat oleh bocil-bocil gitu loh. Tapi mungkin gitu bocil-bocil tersebut nggak tahu mana yang harus dibuat dan mana yang tidak. Setidaknya kita sebagai orang dewasa kita harus memberitahu gitu loh. Oh, hal ini tuh tidak baik gitu kan. Hal ini tidak tepat dibuat untuk sebuah berita duka gitu. Jadi buat kalian yang bikin-bikin kayak gini, tolonglah gitu. Jangan ya, kalau berita duka tolong jangan dibuat seperti ini karena ini kurang tepat, tidak tepat malah ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa aku bahas tentang Kapal Nanggala 402. Kita doakan yang terbaik ya guys ya. Kita harus berdoa, kita sama-sama berdoa untuk para pahlawan kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Nah, untuk pembahasan kedua mungkin ini sedikit tambahan aja karena di sini tuh ada yang ngasih info gitu ke aku. Di sini ada yang ngasih info ke aku. Kak, FF merasakan kak. Masa karakternya ngaku sebagai Allah? Nah, masa sih gitu kan? Nah, setelah mendapatkan info tersebut, aku langsung mencari benar nggak sih? Nah, di sini aku dapat sumber ya tentang karakter Free Fire tersebut. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada postingan di TikTok, tulisannya viral karakter yang ngaku sebagai Allah. Dari F+ Gava, bantu viralin supaya Garena ubah soundnya. Kita dengar, benar nggak sih? Ini tuh ngaku Allah. Nih. Oke. Katanya ada karakter yang ngaku Allah di soundnya. Ayo kita buktikan hoax apa enggak. Jadi karakternya itu adalah Andrew. Kita cari biang keroknya. Ini dia, ketemu juga. Langsung kita gunakan, kita dengar benar apa enggak. Ternyata benar guys, enggak hoax. Kita ulangi lagi ya. Udah fix Garena, udah kebangetan sih. Gue jadi ngeri. Oke. Tadi ada ya. Memang seperti didengarnya tuh seperti I am Allah. Seperti itu. Tapi coba kita dengar baik-baik. Nih, kita dengar. Oke. Nah, menurut kamu itu I am Allah apa I am alone? Coba komen di bawah nih. Pendengaran aku salah nggak gitu loh. Kalau aku dengarnya itu bukan I am Allah, bukan. Tapi I am alone. I am alone sama dengan saya sendiri gitu loh. Artinya alone ya sendiri kan. Gimana menurut kalian? Dan di sini di postingannya tuh, oh iya betul, ternyata tidak hoax katanya. Oke. Menurut kalian ini I am Allah apa I am alone? Oke, komen ya. Kalau menurut aku ini adalah I am alone, bukan I am Allah. Oke. Nah, jadi di sini tuh memang banyak perkara yang terjadi gitu loh dengan game ini. Kemarin sempat viral gitu yang freestyle karakter emote FF gitu kan pas terawih. Terus ada juga yang pokoknya macam-macam. Tapi guys, di sini saya tekankan sekali lagi bahwasanya FF-nya mah nggak salah, enggak, sama sekali nggak salah. FF-nya mah game gitu loh, cuma game. Yang salah itu adalah beberapa pengguna yang belum mempunyai pikiran yang sebegitu luas gitu, sehingga dia meniru sesuatu yang ada di game tersebut.
Dan banyak yang menyalahkan, bahkan yang meminta untuk app-nya tuh ditutup. Sebenarnya Free Fire-nya mah nggak salah, enggak. Yang salah itu beberapa pengguna yang masih bocil-bocil, tapi bocil juga nggak semua bocil, masih ada bocil-bocil yang nggak melakukan hal-hal tersebut, nggak ada gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada hal yang tadi, apa yang aku dengar dari yang diucapkan oleh karakter Andrew, itu adalah I am alone, bukan I am Allah. Mungkin ada beberapa orang gitu yang ingin menjatuhkan atau entahlah itu ya terhadap game tersebut dengan menyebut bahwasanya wah ini game ngaku-ngaku Allah gitu lah, padahal yang aku dengar I am alone. Jadi guys, mungkin mumpung hal ini lagi viral gitu, game ini lagi viral, ada aja gitu yang musik gitu. Sebenarnya jangan seperti itu. Jadi di sini kita luruskan gitu bahwasanya game tersebut tuh memang nggak salah gitu. Yang salah itu beberapa pengguna yang seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang tadi nanya, kalian itu benar enggak sih kayak itu ngomongnya Allah? Enggak, bukan ngomong I am Allah, tapi ngomongnya itu I am alone ya menurut aku. Tapi kalian gimana, komen di bawah ya. Jadi seperti itu guys ya, mungkin apa yang bisa aku jelaskan ke kalian. Dan pada intinya, semoga apa yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang sedang menimpa kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu ada di dalam lindungannya gitu loh. Kita aja sih, terima kasih sudah nonton. Saya Salam, good enjoy.